perpanjangan masa jabatan menjadi 8 tahun dari sebelumnya 6 tahun. Ini apa kelebihannya nih untuk para perangkat desa? Pembangunan sumber daya manusia yang memang itu butuh relatif waktu yang lama. Ya, artinya problem kemiskinan tidak semata-mata menjadi PR dari pemerintah daerah, tapi juga sekaligus menjadi PR semuanya lah. Semuanya. Program yang dilakukan UNSIK pada saat ini sudah bagus. Terus kemudian kami juga berterima kasih karena UNSIK sudah bekerja sama dengan pemerintah desa dalam hal untuk menjadi sarjana. Artinya keberadaan UNSIK ini menjadi berkah betul ya? Keberadaan UNSIK menjadi berkah dunia pendidikan Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat UNSIK dimanapun berada. Siang hari ini kita akan melakukan podcast edisi perdana kerjasama Universitas Sains Ilmu Al-Quran atau UNSIK dengan Mercusuar Media Network. Dan yang lebih spesial, edisi perdana ini kita langsung menghadirkan Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Wonosobo, Bapak Umaryadi Sarjana Ilmu Pemerintahan atau sering kita panggil dengan akrab Pak Ari. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang, Gus Agi. Nah, di tengah kesibukannya Pak Umaryadi atau Pak Ari ini menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di perbincangan edisi perdana ini. Tentu saja kita akan mengupas tuntas soal desa, kemudian juga soal kondisi pembangunan di desa hari ini. Terlebih kita tahu baru saja perangkat desa mendapat hadiah lah istilahnya begitu, dengan perpanjangan masa jabatan yang tadinya 6 tahun menjadi 8 tahun. Ya, bersama saya Haki El Ansari dari Mercusuar. Pak Ari, bagaimana kondisi pembangunan di desa hari ini? Baik Mas Agi, terima kasih. Kondisi pembangunan desa pada saat ini sudah sangat baik, sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa karena desa merupakan ujung tombak pembangunan pemerintah. Dari desa untuk pemerintah. Ketika desa pembangunannya baik, otomatis negara akan baik. Ketika pendidikan di desa meningkat, otomatis pendidikan secara umum juga meningkat. Dan harapan kami yang sudah baik ini kita tingkatkan agar desa semakin lama semakin maju dan semakin sejahtera. Ya, artinya kita tahu bahwa desa menjadi komponen terkecil tapi sekaligus menjadi komponen vital dalam kaitannya dengan pembangunan di tingkat di Indonesia ya. Ya Pak Ari, tadi saya sudah menyinggung nih soal hadiah lah, perpanjangan masa jabatan menjadi 8 tahun dari sebelumnya 6 tahun. Ini apa kelebihannya nih untuk para perangkat desa perpanjangan masa jabatan ini Pak Ari? Betul sekali, dengan adanya perpanjangan masa jabatan tentu saja sangat bermanfaat bagi berkelanjutan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan. Karena membangun sebuah desa itu butuh waktu yang lama. Lebih-lebih pembangunan sumber daya manusia yang memang itu butuh relatif waktu yang lama. Begitu bagi manfaatnya. Ya, artinya kalau ada suara-suara minor, wah ditambah senang ya. Artinya kan juga nggak fair juga ya, karena memang di desa problemnya itu tidak sesederhana. Memang membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sebuah desa agar lebih maju.
Oke, artinya juga perpanjangan itu tentu saja justru memberikan apa istilahnya ruang untuk ruang perangkat desa yang untuk lebih panjang lebih, untuk panjang bisa melaksanakan program-program pembangunan. Iya Pak Ari, kita seringkali apa istilahnya mengidentikan desa itu dengan keterbatasan sumber daya manusianya, karena mungkin problem geografis, problem kontur infrastruktur, sehingga ada istilah misal desa Kloto, tempat jin buang anak dan sebagainya. Nah, bagaimana upaya dari perangkat desa untuk mendorong peningkatan kualitas SDM di desa hari ini? Baik, kami berprinsip bahwa pemerintah desa saat ini, desa-desa di Kabupaten Wonosobo sedang dan sudah berupaya bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa, sehingga akan menjadikan desa itu lebih maju ketika pendidikannya maju. Desa akan maksimal dalam rangka mengembangkan potensi yang ada kalau SDM-nya maju. Oleh karena itu kami sudah kita upayakan, kita tingkatkan melalui pelatihan, melalui sosialisasi pendidikan, kemudian kita dukung, kita tekankan bahwa pendidikan itu tidak hanya SMA tapi kalau bisa sampai sarjana. Artinya pendidikan menjadi kata kunci ya? Betul. Karena dulu seringkali kan jadi problem paling mendasar adalah karena akses untuk melanjutkan sekolah itu terbatas, kurangnya support atau dukungan juga ya. Jadi hari ini desa ternyata sudah memberikan itu tadi banyak hal untuk mendorong peningkatan kualitas SDM. Iya Pak Arisa sering berkunjung ke desa-desa dan seringkali juga sih menemukan kenyataan bahwa banyak perangkat desa yang sudah memasuki usia sekolah, usia tua. Nah, bagaimana sih kemudian Pak Ari atau perangkat desa lainnya mendorong agar anak-anak muda ini tertarik ini menjadi perangkat desa? Oh baik. Ini di desa-desa memang ada perangkat yang sudah sepuh menjelang pensiun. Pemerintah desa biasanya memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ketika ada yang pensiun akan ada pengisian. Terus ketika pengisian perangkat itu melalui ujian terbuka, minimal lulusan SMA, bisa komputer, terus memiliki SDM yang mumpuni, dan hasilnya itu banyak anak-anak muda yang tertarik. Karena misalkan kota yang dibutuhkan satu, kadang yang daftar sampai 5 atau 10 orang. Artinya minat untuk menjadi perangkat itu banyak sekali. Dan ketika perkembangan zaman sudah maju, maka perangkat yang lulus pada saat seleksi berarti perangkat yang memang sudah SDM-nya mumpuni. Artinya perangkat itu ada yang dari luar desa tersebut atau harus dari istilahnya putra daerah atau putra desa tersebut? Ada juga yang dari luar desa, namun mayoritas yang paling banyak memang putra daerah ada di wilayah. Artinya dia memahami betul ya situasi kondisi yang ada di wilayah desa. Oke, menarik itu. Nah, Pak Ari, bagaimana upaya dari pemerintah desa untuk mendorong program sarjana masuk desa? Karena kita tahu pemerintah Indonesia tengah mencanangkan generasi emas ya tahun 2045. Bagaimana ini ditangkap sebagai satu kesempatan dari pemerintah desa untuk mendorong program sarjana masuk desa, dan apa bentuk yang sudah dilakukan? Baik, memang menjadi suatu kebutuhan pada saat ini bahwa pendidikan itu sangat penting guna mencapai target warga masyarakat untuk bisa melanjutkan pendidikan sampai sarjana. Otomatis kami juga memberikan sebuah rangsangan sosialisasi bahwa pendidikan itu juga menentukan masa depan kita. Dengan pendidikan kita kalau mau kerja mudah, dengan pendidikan kita kalau mau jadi perangkat atau misalkan jadi pejabat, itu adalah faktor utama dari pendidikan.
Oleh karena itu rangsangan itulah yang menjadikan masyarakat itu nanti sadar bahwa pendidikan sampai sarjana adalah sangat diperlukan bagi warga masyarakat. Alhamdulillah masyarakat sudah mulai menyadari, kebuka pikirannya bahwa pendidikan itu sangat penting. Begitu Pak. Oke, dan ya, tapi sebenarnya berapa persen sih persentase jumlah sarjana di desa-desa? Presentasinya kami tidak bisa belum bisa menilai presentasi berapa, tapi intinya bahwa minat, semangat dalam rangka meningkatkan pendidikan bagi warga masyarakat untuk bisa sarjana itu sudah sangat besar. Artinya sudah ada dorongan dibanding ya masa-masa dulu. Ya sangat berbeda. Sekarang orang sudah pengen sekolah. Orang pengen sekolah, hanya kendalanya kadang-kadang kan biaya. Nah oleh karena itu kami pun juga ketika ada warga masyarakat yang punya potensi, terus kemampuan, terus pinter, kami memberi semangat dan memberikan sebuah program semampunya dari desa. Artinya sudah jarang sekali ungkapannya apa sekolah dulu lah, paling ya macoman dan sebagainya. Ya sudah tidak lagi seperti itu, karena justru sekarang yang tidak sekolah itu merasa tidak pede di desa. Makanya minimal SMA sudah dilakukan. Nah, ini dorongan bagaimana nanti ke depan juga mayoritas di desa dia banyak sarjananya. Ya Pak Ari, juga Sobat Unsik, kita tahu bahwa kabupaten tercinta Kabupaten Wonosobo ini apa istilahnya termasuk kabupaten termiskin, kalau boleh pakai apa istilahnya urutan, ya kita di nomor 33 dari 35 kabupaten di Jawa Tengah. Bagaimana upaya pemerintahan desa untuk ikut terlibat dalam upaya mengentaskan kemiskinan ini? Baik, pemerintah desa merupakan panjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Yang pertama, kita sudah mengupayakan berbagai hal upaya untuk mengentaskan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Satu hal, kita sudah bisa meningkatkan pendidikan di desa. Terus kemudian kita juga membantu pengentasan stunting. Terus kemudian berbagai hal kita upayakan demi mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Maka pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dan desa sudah bekerja sama dalam hal meningkatkan pendidikan, mengentaskan kemiskinan, terus mendata bagi warga yang tidak mampu agar bisa mendapat fasilitas program bantuan, baik bantuan secara umum maupun pendidikan. Ya, artinya problem kemiskinan tidak semata-mata menjadi PR dari pemerintah daerah, tapi juga sekaligus menjadi PR semuanya lah. Semuanya harus bekerja dengan masyarakat, dan masyarakat harus saling memahami, saling bekerja sama. Artinya tidak mau waton itu loh kan. Betul. Sementara kita tidak mau. Hanya itu bro. Tapi saat ini kan Kabupaten Wonosobo alhamdulillah sudah meningkat. Nah, sudah meningkat, sudah tidak menjadi 35 tapi sudah menjadi 33. Semoga ke depan akan bisa meningkat lagi, paling tidak di tengah-tengah Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Ya, meskipun ya kita tahu memang kemudian parameternya juga masih debatable, apa sih kriteria kabupaten termiskin dan sebagainya. Tapi yang paling penting sudah di track yang benar lah, bahwa Kabupaten Wonosobo sudah mulai meninggalkan peringkat kabupaten termiskin. Iya Pak Ari, kita tahu hari atau tahun ini, meskipun kita tahu juga ini serentak ya, Wonosobo akan melangsungkan proses demokrasi. Ya, orang sering menyebut sebagai pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah. Apa harapannya ini selaku kepala desa, ketua paguyuban kepala desa, menyongsong adanya pemilu ini? Baik, harapan
kepala desa dan juga warga masyarakat berkaitan adanya pemilihan kepala daerah bulan November. Harapan kami agar pesta demokrasi ini berjalan dengan aman, dengan tertib, damai, dan bergembira, sehingga nanti akan menghasilkan pemimpin yang mumpuni, yang amanah, yang bisa memajukan Kabupaten Wonosobo maupun Provinsi Jawa Tengah dan juga berpihak kepada pemerintah dan masyarakat desa. Artinya itu juga harapan kepada kepala daerah mendatang siapapun Pilihnya. Siapapun yang terpilih harus bisa membawa kemajuan di Kabupaten Wonosobo dan juga bisa membantu keberlanjutan pembangunan desa di Kabupaten Wonosobo. Ya kan, satu hal yang kemudian kita tahu bahwa selama ini sudah berjalan nih kolaborasi Unsik selaku perguruan tinggi terbesar di Wonosobo dengan pemerintah desa. Bagaimana Unsik kemudian memfasilitasi pemuda-pemuda desa untuk melanjutkan kuliah atau kemudian sebaliknya juga mengadakan KPM, kuliah pengabdian masyarakat di masyarakat di desa. Bagaimana Anda melihat apa istilahnya program ini? Program yang dilakukan Unsik pada saat ini sudah bagus. Terus kemudian kami juga berterima kasih karena Unsik sudah bekerja sama dengan pemerintah desa dalam hal untuk menjadi sarjana. Dan sudah beberapa teman berangkat sudah wisuda dan sekarang masih juga yang melaksanakan kegiatan kuliah di Unsik di bidang pemerintah. Artinya keberadaan Unsik ini menjadi berkah betul ya? Keberadaan Unsik menjadi berkah dunia pendidikan Kabupaten Wonosobo karena bisa meningkatkan daya tarik pendidikan di Kabupaten Wonosobo dengan sekolah yang lebih terjangkau dan dekat di wilayah kita. Ya selama ini memang ya kita tahu lah dulu kuliah kena apa istilahnya? Kalau nggak di Jogja, di Jogja, ya di kota-kota besar sehingga banyak kan kemudian orang tua begitu keberatan karena harus kemudian ya atau sekolah cair dan belum lagi nyuwun sewu beberapa hal misal gegar budaya ya, betul. Nang kono tiba-tiba orang ada pengawasan wong tua betul bebas dan sebagainya gitu. Nah dengan adanya Unsik yang apa istilahnya sudah di depan mata lah bisa dilaju dan sebagainya diakses dengan mudah begitu, paling tidak kemudian bisa itu tadi apa istilahnya mengurangi kekhawatiran orang tua anaknya dan sebagainya. Mudah pengawasannya bahkan bisa dilaju. Ya bisa dilaju. Terus kemudian peningkatan sarjana di Kabupaten Wonosobo sudah banyak dan mayoritas adalah lulusan Unsik. Ya ini satu hal yang harus diberikan kredit point kebanggaan kita. Ya Sobat Unsik, kita masih ada di podcast kerjasama antara Unsik dengan Mercusuar Media Network dan masih bareng saya Hagi Elansari dari Mercusuar dengan Pak Umar Riyadi SIP selaku Ketua Paguyuban Kades Kabupaten Wonosobo. Pak, hari ini pertanyaan terakhir terkait juga dengan ini podcastan edisi perdana ini. Ini kan juga hasil dari kolaborasi antara Unsik dengan Mercusuar Media Network terkait dengan program soal edukasi informasi untuk masyarakat Wonosobo. Bagaimana Pak Ari melihat kolaborasi ini antara Unsik dengan Mercusuar dan apakah kemudian Pak Ari selaku perangkat desa mendapatkan manfaat dari edukasi informasi ini? Baik, kerjasama Unsik dengan Mercusuar itu sangat baik dilakukan karena menjadi media informasi. Yang tadinya tidak bisa mengakses informasi bisa tahu informasi yang berkembang, sehingga ini sangat manfaat bagi desa karena desa bisa dapat informasi dengan mudah sehingga menjadi bagian daripada pengembangan informasi kepada masyarakat. Ya artinya harapannya ini terus ditingkatkan. Harapannya ditingkatkan, semoga semakin
semakin maju, ini akan semakin baik lagi. Ya, terima kasih Pak Ari atau Pak Umaryadi, Sarjana Ilmu Pemerintahan selaku Ketua Paguyuban Kades Kabupaten Wonosobo. Sudah ya, 1 jam lah, sekitar 1 jam kita sudah ngobrol banyak hal, tentu saja terkait dengan desa, kemudian pembangunan di desa hari ini, dan bagaimana peningkatan sumber daya manusia di desa, dan beberapa hal tantangan juga capaian serta harapan. Sekali lagi saya Haki Lansari dari Mercusuar mengucapkan banyak terima kasih, dan tentu ke Pak Ari, matur nuwun Sama-sama Pak sudah Agi, meluangkan terima kasih. waktunya. Sama-sama. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di bincang-bincang mendatang. Sobat Unsik, sampai bertemu kembali di edisi mendatang dengan tamu yang berbeda, dengan tema yang berbeda, dan insya Allah suasananya lebih asik lagi, lebih segar lagi. Matur nuwun, saya Haki Lansari, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.